adik-adik, selamat tahun baru. Ketemu lagi kita dalam kegiatan Bina Iman Anak hari ini. Kak Igo dan Kak Sari berharap adik-adik di rumah semuanya tetap sehat dan bahagia ya. Yuk kita mulai kegiatan hari ini dengan bernyanyi lagu Anak Misioner. Sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkurban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Adik-adik, kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-Mu di awal tahun ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Sari. Nah adik-adik, sekarang Kak Sari dan adik-adik kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa siapkan kitab suci kalian di rumah ya. Yuk siapin. Kalau udah, kita buka firman Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 2 ayat 1-12. Udah semua dibuka? Oke, kalau udah siap, kita baca bersama-sama firman Tuhan hari ini tentang orang-orang Majus dari Timur. Dari Injil Matius bab 2 ayat 1-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Adik-adik tadi sudah baca dan dengarkan firman Tuhan bersama Kak Sari. Oke, sekarang Kak Ana mau tanya sesuatu pada adik-adik. Adik-adik punya tokoh hero yang adik suka? Hero itu pahlawan. Ada tokoh hero yang adik-adik suka? Spider-Man, Batman, Captain America, Wonder Woman, Black Widow. Wow, banyak banget tokoh hero-nya adik-adik ya. Kalian semua suka dengan tokoh hero tadi ya. Adik-adik pernah ketemu nggak dengan tokoh hero tadi yang kalian suka tadi? Sudah pernah ketemu Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Black Widow? Belum pernah ketemu? Tokoh adik-adik tadi pernah menolong adik-adik nggak? Waktu adik-adik lagi sendirian, lagi ketakutan, kesepian, tokoh hero-nya pernah datang, nemuin adik-adik, menolong adik-adik? Belum pernah. Oh, tokoh adik-adik tadi, adik-adik lihat di film ya. Lihatnya dari buku cerita ya. Oh, Kak Ana jadi tahu sekarang. Adik-adik sebetulnya punya tokoh hero yang sesungguhnya. Tokoh hero kita sama loh adik-adik. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Tokoh idolanya adik-adik dan Kak Ana sama loh, Tuhan Yesus. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik pernah ketemu nggak sama Tuhan Yesus? Pernah lihat nggak Tuhan Yesus? Belum pernah lihat? Belum pernah ketemu? Masa sih? Tuhan Yesus pernah menolong adik-adik nggak? Nggak pernah. Masa adik-adik nggak merasa ditolong Tuhan Yesus? Yesus adalah penolong sesungguhnya melalui orang tua. Waktu adik-adik masih kecil, belum tahu apa-apa, orang tua yang mengajarkan adik-adik tentang kebaikan, menolong adik-adik waktu ketakutan, menemani adik-adik waktu sedih, menghibur adik-adik, juga melalui kakak adik, melalui teman-teman di rumah ataupun di sekolah. Waktu adik-adik merasa tidak punya teman, gak ada yang mau teman, ngajak main adik-adik, ternyata ada teman di rumah, teman di sekolah yang ngajak adik-adik main. Yesus menjadi pembawa dan pemberi sukacita bagi adik-adik dan kakak-kakak semua. Yesus hadir selalu menghibur kita saat kita susah, saat kita sedih, saat kita sendirian, saat kita tidak berdaya, saat kita marah karena diejek orang, diejek teman. Tuhan Yesus hadir menemani kita. Tuhan Yesus menolong kita melalui orang-orang sekitar kita yang menghibur kita. Yesus mau adik-adik juga seperti Yesus, sebagai pembawa sukacita bagi orang lain. Tadi adik-adik sudah menerima sukacita dari Tuhan Yesus kan? Melalui orang tua, teman-teman,
saudara kakak adik. Tapi Tuhan Yesus juga mau adik-adik menjadi pembawa, pemberi sukacita untuk banyak orang. Caranya bagaimana? Adik-adik masih ingat nggak Bina Iman yang lalu? Kak Ana dan kakak-kakak lain kasih tahu bahwa banyak orang yang susah, teman-temanmu yang masih susah, yang kekurangan makan, anak-anak di pinggir jalan, anak-anak yang tidak bisa sekolah, anak-anak yang sakit, harus dirawat di rumah sakit, harus dioperasi bolak-balik. Lalu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, atau ada anak-anak yang takut karena sendirian, mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Anak-anak yang di panti asuhan, banyak teman-temanmu yang butuh perhatianmu, yang butuh dihibur, yang kalian bisa beri sukacita untuk mereka. Nah, bisa nggak ya seperti Yesus, seperti itu menjadi pemberi sukacita, pembawa sukacita untuk orang banyak? Susah? Susah ya? Yesus menolong kita. Kita bisa seperti Yesus dengan cara kita rajin ketemu Tuhan Yesus. Caranya sudah pasti dengan rajin berdoa. Adik-adik seperti orang Majus tadi, datang mencari, berjalan mencari, dan akhirnya menemukan Tuhan Yesus. Mereka membawa semua yang terbaik, emas, kemenyan, mur. 3 orang Majus tadi, Melkior, Baltasar, Kaspar. 3 orang itu membawa hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Emas, kemenyan, mur. Semua untuk Tuhan Yesus. Adik-adik juga seperti 3 orang Majus tadi. Rajin ketemu, rajin mencari Tuhan Yesus dengan berdoa. Dengan sepenuh hati memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berdoanya tidak asal-asalan, buru-buru selesai. Kalian sungguh-sungguh berdoa, berbicara dengan Tuhan Yesus. Kalau kalian rajin berdoa, kalian lama-lama akan seperti Tuhan Yesus. Akan merasakan kasih Tuhan Yesus untuk adik-adik. Dan kasih itu dibagikan untuk orang banyak. Ya, seperti tadi orang Majus bawa hal yang terbaik, emas, kemenyan, mur. Adik-adik juga memberikan hal yang terbaik yang ada pada adik-adik. Kalian bisa menyisihkan sebagian uang. Ini lagi pandemi, nggak bisa mengunjungi ya orang teman-temanmu yang lagi susah di panti asuhan atau di rumah singgah. Untuk anak-anak yang tidak punya rumah atau yang sedang sakit, harus bolak-balik ke rumah sakit, lalu tidak bisa jalan-jalan juga, jadi tidak tahu di jalanan, tidak ketemu lagi anak-anak jalanan. Caranya kalian sisihkan uang kalian tabung, nanti serahkan ke gereja, biar nanti dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalian selain berdoa untuk diri kalian, kalian juga mendoakan saudara-saudaramu yang berkekurangan, yang butuh perhatian, yang sedang sakit. Ya, adik-adik bisa lakukan dengan namanya itu berderma. Kalian bisa lakukan dengan berkorban waktu. Tadi harusnya adik-adik lagi main, langsung ingat, aku belum berdoa. Malam ini sudah mau tidur, aku belum berdoa. Bangun tidur, udah pengen buru-buru minum susu. Ingat,
aku harus berdoa dulu untuk Tuhan. Lalu berkorban apa lagi yang tadinya lagi asik selain main, nonton TV, lihat film? Kalian mengorbankan waktu itu untuk melihat papa, mama, adik, kakak di rumah. Siapa tahu lagi sedih, siapa tahu lagi butuh pertolongan adik-adik. Ya, jadi tadi dengan cara berdoa, berderma, berkorban, dan kesaksian caranya dengan melakukan tadi perbuatan-perbuatan baik, juga dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu dengan penuh kasih. Tidak ada ecek-ecek, tidak ada hina-hina, tidak ada marah-marah pada teman. Gimana mau sukacita temannya kalau kamu marahin temannya? Ya, itu yang kita bisa lakukan seperti Yesus. Itu yang Yesus harapkan. Adik-adik, minggu ini kita memperingati Hari Anak Misioner. Anak-anak misioner hidup bagi Tuhan dan sesama. Adik-adik adalah anak-anak misioner yang diutus menjadi pewarta kabar sukacita. Adik-adik dan kakak semua adalah anak-anak misioner, anak-anak pembawa kabar sukacita. Itu pesan Yesus untuk kita dari bacaan minggu ini tentang 3 orang Majus yang kita teladani menjadi pembawa kabar sukacita, memberikan hal yang terbaik yang ada pada diri kita untuk Tuhan dan sesama. Orang maju datang, bawa persembahan, teman-temannya datang, mereka berikan persembahan terbaik bagi Raja, Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan. Apa yang Adik-adik, sekarang waktunya kita buat kreativitas. Siap adik-adik? Kita mulai ya. Kita siapkan 3 karton putih, 3 potongan karton putih ya. Dengan ukuran lebarnya 5, panjangnya 8 cm ya. Lebarnya 5 cm, panjangnya 8 cm. Lalu buat garis. Dari bawah sini ke garis ini panjangnya 2 cm. Nih. Lalu dibuat garis. Ke sini 2 cm ya adik-adik. Sudah jadi. Bentuknya nanti akan seperti ini. 1, 2, 3. Dengan 3 kertas ini kita buat gambar. Di masing-masing ini kita mau gambar apa? Kita akan gambar kemenyan, emas, dan mur. Yuk kita mulai ya. Ikuti. Oh ya, ini ada alat-alatnya. Penggaris, pensil warna, spidol, pensil, gunting, dan double tip. Sekarang kita singkirkan dulu.
kita gambar kemenyan. Cara gambar kemenyan, kita buat garis di tengah ini, lalu garis ke samping bawahnya, lalu tarik garis ke sini di samping kiri kanan, lalu hubungkan garisnya. Lalu dibuat lagi sambungannya, dibuat begini dan penutupnya. Ini tempat kemenyan, isinya kemenyan. Ini garis tadi biarkan saja dulu. Kemenyan sudah jadi. Sekarang kita buat mur. Ini garis tadi. Nah, sekarang kita buat alasnya. Kita buat lalu sisi kiri, sisi kanan, kita buat hiasannya. Kita kasih tengahnya, lalu pinggir kanan, pinggir kiri, kita buat penutupnya. Kita kasih hiasan ini. Nah, ini juga kita buat. Adik-adik bisa ikutin seperti yang Kak Ana buat ya. Bisa minta tolong mama papa. Oke, ini ada tulisan mur, ini tadi ada tulisan kemenyan. Lalu kita buat emas. Emas biasa dibuat untuk perhiasan ya. Cincin, kalung, juga ada anting. Kita buat garis. Kita buat alasnya. Kita buat mahkotanya. Atasnya ya kita buat. Nah, jadi ada tulisan emas. Oke, sekarang waktunya mewarnai. Kita mulai dari emas. Emas biasanya warna kuning ya adik-adik ya. Kuning. Kita kasih kuning. Nih, di sini boleh sedikit dikasih kuning. Ini emas sudah jadi. Sekarang kemenyan. Kita kasih warna coklat boleh. Ini tempatnya kemenyan. Lalu kita warnain tutupnya. Nah, ini kemenyan sudah jadi. Lalu mur. Kita beri hiasan juga. Nah, kita hias mur. Kita warnain ya adik-adik ya.
Adik-adik boleh pilih warna yang adik-adik sukai. Kak Ana tambahkan warna hijau. Ini tutupnya juga hijau. Ini juga hijau. Adik-adik boleh tambahin warna-warna yang adik suka. Nah, sudah jadi. Ini kurang jelas ya adik-adik ya, warnanya ya. Oke, ini supaya lebih berwarna. Oke, sudah ada gambar kemenyan, gambar mur, gambar emas. Untuk lebih jelas bisa dikasih spidol pinggirnya. Yang lain juga boleh dikasih. Lalu, waktunya menggunting. Perhatikan ya baik-baik adik-adik. Gunting. Ikutin garisnya. Nih, ikutin ya. Ikutin garisnya. Sudah jadi. Ini juga mur. Mur. Lalu ini tadi kemenyan, ini mur, ini emas. Ikutin ya adik-adik, guntingnya jangan salah. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Kita mau buat, kita buat di sini. Kita lem pakai double tip. Ya adik-adik, kita lem pakai double tip. Gunakan double tip. Gunakan double tip lagi. Gunakan double tip lagi.
Kita buka. Kita rekatkan seperti ini. Nah, ini juga kita rekatkan. Nih, kita rekatkan. Nah, jadi hiasan di jari. Ya, ini mur, ini emas, ini kemenyan ya. Oke, adik-adik. Adik-adik, kita sudah selesai buat kreativitas. Tadi apa? Emas, kemenyan, dan mur yang dibawa 3 orang majus tadi kepada Tuhan. Ayat hafalan hari ini Kak Ana bacakan ya. Dari Injil Matius bab 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Adik-adik, ingat, kita menjadi pembawa kabar sukacita bagi banyak orang. Kita mau menampakkan wajah Tuhan dalam diri kita dengan perbuatan baik, dengan kata-kata yang baik kepada banyak orang. Tuhan akan tampak melalui adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah bersukacita, mendengarkan firman Tuhan bersama, bernyanyi, dan membuat kreativitas. Sekarang waktunya kita berdoa. Mari adik-adik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih juga karena Engkau hadir untuk menjadi pembawa sukacita bagi kami. Tuhan, bantulah kami agar kami dapat menjadi pembawa sukacita bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, sampai jumpa di kegiatan Bina Iman Anak selanjutnya. Dadah!